Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7A sampai 7F ya. Kita ketemu kembali dengan saya ya, Pak Supriyono dalam layanan bimbingan konseling ya. Maaf suaranya agak serak ini ya. Untuk pertemuan awal-awal ini kita gunakan untuk pengenalan atau orientasi tentang layanan bimbingan konseling ya. Apa itu bimbingan konseling ya? Karena ketika di SD atau di MI tentu saja kalian mungkin belum familiar dengan istilah atau kata bimbingan konseling ya. Nah, untuk materi dapat kalian klik ya di link yang sudah saya bagi di grup BK ya, silahkan diklik, dibaca. Saya juga akan menjelaskan sambil membaca ini ya, maka saya mungkin sering menengok ke laptop ya. Nah, layanan bimbingan konseling anak-anakku ya. Menurut Permendiknas nomor 111 tahun 2014 ya, Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ya maksud saya. Yang dimaksud dengan bimbingan konseling adalah upaya yang sistematis ya. Upaya yang sistematis yang dilakukan oleh seorang guru BK atau guru bimbingan konseling yang objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram ya. Jadi layanan bimbingan konseling itu merupakan suatu layanan yang merupakan di dalamnya ada sistemnya yang bersifat objektif dan logis dan berkelanjutan ya, berkelanjutan dari kelas 7 awal terus nanti sampai di kelas 7 pertengahan, kelas 7 akhir, naik kelas 8, kelas 9 sampai nanti kalian lulus dari SMP Negeri 2 Imogiri. Nah, anak-anak layanan bimbingan konseling itu dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling ya, untuk memfasilitasi, artinya memberi fasilitas, memberi bantuan kepada kalian sebagai siswa atau sebagai klien ya, istilahnya dalam bimbingan konseling itu klien ya, klien. Apa yang perlu difasilitasi? Yang perlu difasilitasi adalah perkembangan kalian ya, perkembangan peserta didik atau konseli ya, istilahnya bisa peserta didik, bisa klien, bisa konseli, anak-anak ya sama. Di siswa itu kata lainnya adalah peserta didik. Khusus kalau dalam layanan bimbingan konseling bisa konseli atau klien. Untuk apa difasilitasi? Untuk mencapai kemandirian. Biar kalian mandiri, karena kalian semakin besar kan ya, semakin dewasa ya. Kalau dulu dari bayi terus berkembang, tumbuh menjadi kanak-kanak, menjadi remaja ya. Sekarang sudah mulai kehidupan remaja awal ya. Nah, sehingga kemandirian itu diharapkan dapat dalam wujud memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Jadi tujuan bimbingan konseling itu untuk itu membantu kalian anak-anak ya, membantu peserta didik untuk dapat tadi mandiri. Ya, mandiri itu apa? Mandiri itu dapat memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusan itu secara bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Jadi semakin dewasa kalian dituntut untuk semakin mandiri. Apa itu mandiri? Ya, mandiri itu bisa berlaku, bersikap, berpikir, berperilaku secara bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab itu
harus sadar ya, sadar saya melakukan sesuatu itu untuk siapa, kenapa, bagaimana. Itulah yang dinamakan dengan kesadaran yang bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak ya. Tujuan dari hidup itu adalah bahagia dan sejahtera ya kan ya. Semua orang itu ingin bahagia, ingin sejahtera. Saya kira tidak ada seorang pun yang tidak ingin hidupnya bahagia dan sejahtera. Betul kan anak-anakku ya? Nah, layanan bimbingan dan konseling itu dilaksanakan secara langsung atau dalam bentuk tatap muka ya, seperti ini ya, misalnya klasikal, layanan klasikal. Cuma ini kali ini karena kita baru dalam masa pandemi, dalam kebijakan PPKM ya, pengetatan kegiatan kemasyarakatan, tidak boleh berkerumun untuk menghindari penularan COVID-19. Ini saya menyampaikan materi ini lewat media. Apa medianya? Medianya adalah YouTube ya, lewat video ya, lewat video YouTube. Nah, ini tapi harusnya ini secara langsung ya, secara tatap muka. Nah, yang kedua, secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu bagaimana? Mungkin lewat tampilan kepustakaan ya, lewat brosur, lewat leaflet, atau bisa konsultasi kepada orang tua ya. Nah, jadi guru bimbingan konseling bisa atau boleh mempunyai hak untuk mengadakan layanan konsultasi ya, bertemu dengan orang tua untuk membicarakan masalah putra-putrinya. Itu dari segi pelaksanaannya ya. Nah, dilihat dari jumlah yang dilayani, layanan bimbingan konseling itu meliputi layanan satu, individual. Individual itu artinya seorang guru bimbingan konseling membantu seorang peserta didik atau seorang klien atau seorang konseli ya. Jadi satu melayani satu, atau istilahnya dalam bimbingan konseling face to face ya, wajah dengan wajah. Atau kalau anak-anak sering melihat di acara di salah satu TV swasta itu ya, ada namanya bukan empat mata. Nah, di sini layanan individual itu adalah layanan empat mata ya. Empat mata siapa? Nah, guru konseling 2 mata, terus konselingnya 2 mata, ketemu individual. Baik itu dalam layanan konseling individual, layanan advokasi, layanan konsultasi, nah, itu namanya layanan individual. Nanti layanan, bentuk-bentuk layanannya kita jelaskan di materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya anak-anakku ya. Lanjut. Selain layanan individual, ada yang namanya layanan kelompok ya. Layanan kelompok itu dalam bimbingan konseling ada namanya BKP. BKP itu singkatan dari bimbingan kelompok. Dan juga ada layanan KKP. KKP itu adalah layanan konseling kelompok ya. Jadi sejumlah siswa yang dalam satu kelompok mendapat layanan dari seorang guru BK, itu namanya layanan kelompok. Terus yang ketiga adalah layanan klasikal. Klasikal ini seperti ini ya anak-anak ya. Saya memberikan layanan kepada satu kelas ya, satu kelas itu namanya layanan klasikal. Lebih besar dari individu atau kelompok jumlah siswanya. Kalau individu kan tadi hanya satu orang ya, satu orang siswa. Kalau kelompok itu biasanya paling banyak satu kelompok itu adalah 15 orang. Ya, sudah terlalu banyak itu 15 orang. Biasanya saya membuat kelompok sekitar 9 sampai 12 orang per kelompok. Itu nanti layanan kelompok ya, untuk kegiatan apa tadi? BKP dan KKP. Ya. Terus yang ketiga tadi layanan klasikal satu kelas ya, sekitar 28 sampai 32 anak atau peserta didik. Nah, yang keempat layanan lintas kelas atau layanan kelas besar itu adalah
layanan di mana terdiri dari beberapa kelas yang saya berikan layanan ya. Misalnya saya memberikan materi satu kali untuk beberapa kelas sekaligus ya, kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C sampai kelas 7F. Nah, itu namanya layanan kelas besar atau layanan lintas kelas. Itu anak-anakku ya. Nanti kalian bisa bertanya pada saya ya lewat grup ya, bisa japri atau bisa lewat pesan suara ya, boleh. Saya sangat senang kalau ada anak yang mau dan berani untuk bertanya lewat pesan suara, atau syukur kalau kalian mau telepon saya boleh ya, telepon saya atau video call ya, bertanya tentang materi ini, tentang yang belum jelas ya, tentang layanan bimbingan konseling. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Guru BK adalah guru bimbingan konseling ya adalah pendidik yang berkualifikasi akademik sarjana S1 ya. Jadi saya sudah S1 anak-anak ya, S1-nya di bimbingan konseling. Jadi di SMP Negeri 2 Imogiri sekolah kita ada 2 orang guru ya, 2 orang guru BK, saya dan Bu Hajah Triatmi Amperani yang melayani kelas 7 sampai kelas 9 ya, kelas 7A sampai F, kelas 8A sampai F, dan kelas 9A sampai F. Harusnya ada 3 orang ya, harusnya ada 3 orang, dikurang 1 orang di SMP 2 Imogiri. Semoga segera mendapatkan tambahan anak-anak ya, biar saya ada teman 1 lagi. Nah, konseli tadi sudah saya singgung di depan anaknya. Konseli itu adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dalam rangka realisasi tugas perkembangan. Jadi yang dimaksud konseli itu kalian, siswa atau peserta didik. Istilahnya bisa peserta didik, bisa siswa, bisa konseli, bisa klien. Begitu anak-anakku ya. Untuk materi sekali lagi nanti saya share link, nanti bisa kalian baca, kalian pahami, kalian mengerti. Nanti kalau ada istilah-istilah atau hal-hal yang belum jelas, silahkan bertanya kepada saya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Saya kira cukup untuk saya jelaskan sampai konseli dulu ya, sampai konseli. Di pertemuan selanjutnya nanti saya lanjutkan untuk saya jelaskan pengertian tentang bimbingan konseling. Oh iya, jangan lupa nanti di akhir layanan saya akan memberikan pertanyaan untuk evaluasi, dan anak-anak silakan menjawab pertanyaan saya nanti sebagai absen ya. Jadi kalau yang jawab dan mengirim jawabannya ke grup bimbingan konseling, nanti saya anggap kalian mengikuti layanan bimbingan konseling. Dan yang belum menjawab atau belum mengirim jawaban, saya anggap tidak mengikuti layanan bimbingan konseling. Begitu anak-anakku kelas 7A sampai kelas 7F ya, pengertian atau orientasi tentang layanan bimbingan konseling. Di pertemuan yang akan datang nanti saya masih akan menjelaskan tentang apa itu layanan bimbingan konseling. Begitu, terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya pesan mari kita jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan ya, prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun setiap habis melakukan aktivitas atau mau melakukan aktivitas ya, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas ya. Kalau tidak sangat penting tidak perlu keluar rumah, atau jangan sampai anak-anak banyak bermain di luar rumah, keluyuran, karena di Kabupaten Bantul masih terjadi peningkatan orang yang terpapar COVID-19 ya. Semoga kita tidak
termasuk atau semoga kita terhindar dari wabah atau pandemi ini, sehingga nanti setelah pandemi ini berlalu kalian dengan saya, dengan Bapak Ibu guru yang lain dapat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama anak-anakku ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sukses selalu untuk anak-anakku kelas 7. Terima kasih.